Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita akan membahas lagi mind map kita untuk tahun 2014 dengan judul Jembrana The Land of Opportunity. Seperti yang tadi sudah dikupas dan dijabarkan di ibadah raya jam 9 tadi pagi oleh Pastor Elroy. Nah, penting bagi kita untuk kembali lagi memahami secara detail mind map Jembrana The Land of Opportunity. Tema ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-26 pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, menceritakan di situ tentang sebuah kondisi ekstrim, yaitu kelaparan, kekeringan, kegersangan yang dihadapi oleh Ishak putra Abraham. Membuat Ishak mengambil sebuah langkah manusiawi yang menurutnya tentu saja logis, masuk akal, diterima oleh nalar secara manusiawi untuk keluar dari situasi kelaparan itu, untuk mempertahankan sebuah kehidupan supaya kehidupan keluarganya terus berkesinambungan. Karena di dalam diri manusia ada namanya mekanisme self-human defense, suatu sistem yang dibangun oleh manusia bukan saja untuk membela diri tapi untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusianya. Ketika kesempatan ekstrim itu datang, dia mengambil sebuah komitmen untuk keluar dan pergi, karena belajar dari pengalaman Abraham juga mengalami kekeringan yang serupa. Nah, ternyata sudah berulang kali situasi ekstrim ini untuk Abraham, untuk Ishak, tetapi Ishak kali ini situasinya lebih ekstrim dari situasi-situasi yang sebelumnya, dan secara logis dia mengambil komitmen, kesempatan, peluang untuk pergi ke Mesir. Terjadi percakapan dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan di situ, di mana Tuhan datang dan berfirman kepada Ishak bahwa dia tetap tinggal di situ karena dia juga pernah menolong Abraham dan akan membuat keturunan banyak. Dia akan mengeluarkan Ishak dari solusi yang dihadapi. Ayat yang ke-6 menggambarkan bahwa Ishak taat melakukan tepat seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-12 menggambarkan sebuah proses dari ketaatan yang Ishak lakukan. Ada dua hal, yaitu ayat 6 tadi, dia menundukkan diri kepada kehendak Tuhan, kepada firman Allah, dan dia taat. Saudara tahu bahwa ketaatan menghasilkan mujizat, ketaatan menghasilkan pewahyuan, karena Allah adalah Allah yang punya rasa, dia punya kehendak, dan kalau kehendak kemauannya itu dituruti, diikuti, maka itu akan membuat kesenangan yang luar biasa dari hati Bapa, karena anak-anaknya mendengarkan directionnya, tuntunannya. Nah, ketika Ishak taat, ayat yang ke-12 menyatakan bahwa Ishak menabur di musim itu juga, musim yang dimana situasi itu ekstrim, kekeringan, kegersangan, semua sumber daya kehidupan di saat itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Tetapi firman Tuhan berkata Ishak menabur di musim itu, di tanah itu, dan luar biasa itu, out of logic, tidak bisa dibayangkan, 100 kali lipat dalam situasi kekeringan, dalam situasi ekstrim, dalam situasi masalah. Nah, Jembrana The Land of Opportunity menggambarkan bahwa Jembrana di tahun akan datang, kehidupan tidak lagi mudah, kehidupan tidak lagi gampang. Karena itu kita harus berjuang dengan hidup kita. Untuk berjuang dalam hidup ini, hidup kita ditentukan dari alam roh secara spiritual, yaitu Bapa, dan itu akan dingejawantakan dalam alam realita. Ada sebuah kehidupan, ada sebuah the secret hand, ada sebuah alam supranatural yang mengendalikan seluruh semesta ini, dan alam supranatural itu adalah Allah sendiri. Artinya bahwa ketika kita taat, kita mendengarkan suara Tuhan, submission and obey to the willing of God, kehendak daripada Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa terjadi. Bagi banyak orang, Jembrana kota kecil tidak menghasilkan, tetapi bagi saya dan saudara, Jembrana The Land of Opportunities ada begitu banyak peluang dan kesempatan di 2014 untuk kita melihat mujizat-mujizat Allah. Kehidupan akan membukakan mulutnya. Apapun yang kita tabur di saat-saat 2013, saya percaya kita akan menuainya, dan kita akan menuai yang baru juga di 2015. Kalau di 2014 kita akan menabur
doa-doa, perjuangan, berkat kerja keras, dan lainnya dalam hidup ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kapernaum ada dua proses. Saudara bisa lihat di gambar dengan tema di tengahnya ada Jembatan The Land of Opportunity, di sebelah kanan ada progres kehidupan. Kehidupan rohani saudara dan saya harus di-upgrade. Resolusi di tahun ini, di tahun 2014, saudara harus di akhir tahun sisa 2 couple days untuk nanti di tahun baru kita harus memilih untuk mengupgrade rohani kita, tidak lagi pada level yang biasa tapi pada level yang lain. We going to the next level. Karena itu diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan sebagai kepala keluarga. Yang kedua adalah keluarga. Dikatakan juga diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan, maka keluarga diberkati. Mazmur 1 sampai ayat 1 sampai ayat 6 menggambarkan hal ini. Lalu pelayanan, kita harus mengupgrade. Saudara ketika terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun dan dimanapun itu, saudara akan diberkati, karena ketika seseorang memprioritaskan kerajaan Allah, maka Bapa akan memberkati dia. Yang berikut, yang kedua syaratnya adalah saudara harus menabur benih. Kemudian saudara takut Tuhan dan hidup benar. Saudara menabur benih kehidupan, apapun yang benih saudara tabur itu akan pasti berbuah. Saudara tabur doa, saudara akan menuai. Didoakan oleh orang lain, saudara akan menuai hasil doa-doa saudara. Dan takut Tuhan artinya melakukan kehendak Tuhan, menjauhi dosa dan melakukan apa yang dimau oleh Tuhan dalam hidup ini, menjadi serupa dengan Dia. Lalu hidup dengan benar, jangan berbuat dosa lagi, jadilah garam dan terang dimanapun engkau berada. Saudara bisa menabur benih dalam 3 kategori, dalam keluargamu, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Lalu yang harus dilakukan adalah di marketplace, saudara harus bekerja, saudara harus melayani dengan jujur dan cinta Tuhan. Lalu saudara lihat di sebelah kiri daripada gambar mind map, di situ dikatakan bahwa pribadi hasilnya adalah saudara menjadi pribadi-pribadi yang dikenan oleh Bapa, rumah tangga, pekerjaan, dan keluarga. Jangan dibalik, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, GBI Kapernaum, gereja diberkati karena kehidupan jemaat yang bertumbuh. Jemaat bertumbuh dewasa dan menghasilkan pemimpin. Ada pemimpin yang digenerasi. Kalau saudara bertumbuh dalam kedewasaan iman, maka otomatis saudara menjadi pemimpin di rumahmu sendiri di Kapernaum. Kemudian oleh batu penjuru, anak-anak diberkati oleh pola kehidupan karena jemaat para pemimpin di sini menunjukkan keteladanan hidup. Dan yang kedua adalah providensia Allah tercipta lewat kehidupan yang berkenan kepada Allah karena berkat mengikuti orang yang takut kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah anak-anak didik menjadi generasi anak panah, karakter, moral, dan cinta Tuhan. Ini adalah gambaran umum daripada mind map atau tema Jembrana The Land of Opportunity. Nah, di 2014 kita akan mengupas hal ini dalam kelas-kelas, dalam doa malam, dalam ibadah keluarga, dan ibadah raya. Hasil sharing ini akan dibuat dalam bentuk MP3 dan mind map, dan kemudian kita akan belajar menjadi sebuah kurikulum bagi kita di 2014. Doa saya bahwa Jembrana The Land of Opportunity 2014, saudara akan tanggal 30 Desember 2014, saudara akan menyaksikan ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Dari 365 hari tahun kalender Masehi di 2015, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Allah kita adalah Dia kemarin bersama-sama dengan kita, hari ini Dia ada bersama kita, dan besok Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena itu di 2014 kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi. Mari kita menjadi sama seperti Ishak. Dia taat kepada kehendak Tuhan, dia menundukkan diri kepada kehendak Bapa, dan dia menabur di saat-saat yang sulit. Mungkin saudara nggak bisa nabur uang, nabur hal lain, tapi naburlah doa, naburlah perhatian, naburlah pekerjaan apa yang saudara lakukan di gereja. Membersihkan rumput di halaman gereja, membersihkan gereja, lihat hal-hal yang kurang di gereja. Ini adalah rumah saudara, berbuat sesuatu. Kalau saudara peduli dengan rumah Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Mari kita sama-sama mengaplikasikan Jembrana The Land of Opportunity menjadi tahun di mana ada begitu banyak peluang dan kesempatan, dan kita akan mendapat kehormatan dari pihak Allah untuk melihat ada begitu banyak burung gagak rohani yang dilepaskan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga mind map ini menjadi berkat buat kita semua. Akan di-sharing lewat ke gadget-gadget saudara, supaya mind map ini bisa didengar berulang-ulang, dan kemudian kita akan membahas, kita akan melakukan sebuah resolusi di tanggal 31 Desember jam 9 malam lewat ibadah pujian dan penyembahan. Kemudian kita akan meniup trompet, kita akan ikan bakar bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama untuk memasuki tahun 2014, tahun di mana tahun
yang penuh misteri, ada banyak hal yang akan terjadi. Hidup ini tidak lagi gampang, tapi bersama dengan Allah kita cakap untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, hamba berdoa supaya penjelasan mind map singkat Jembrana The Land of Opportunity ini bisa dilakukan oleh setiap kami. Berikan kemampuan bagi kami untuk kami bisa meresolusi diri kami menjadi lebih baik di 2014. Kami menjadi orang-orang yang corpus delicti, kami menjadi orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi tinggal dalam kemunafikan, tapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berbuah dan bertumbuh, yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.